Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Langsung aja kita ke berita klub dan juga rumor pertransferan. Dimulai dari Arema FC. Arema FC memperkenalkan Wallison Maya. Ini bek tengah 34 tahun 187 cm dengan harga murah sih, 434,59 juta aja. Maya ini untuk menggantikan posisi Odivan Kurik yang resmi berpisah dengan Arema. Dengan ini lengkap sudah ya 11 pemain asing Arema untuk putaran 2. Meskipun masih ada rumor kabarnya Ramon Tanque akan masuk nih sebagai pemain pinjaman dari Persib. Tapi kalau beneran Ramon masuk ke Arema, siapa yang keluar? Apakah Lucas Frigeri? Lucas Frigeri saat ini masih terdaftar atau tercatat sebagai pemain Arema. Meskipun sempat ada rumor Frigeri akan ke Bayangkara FC. Untuk Ramon Tanque sendiri dipastikan absen ya saat Persib menjamu Malut United di pekan 20 ini. Menurut Boyan Hodak sih katanya masih dalam kondisi cedera. Tapi kok di PPIG-nya alias Instagramnya Ramon udah mencopot tuh biodata Persibnya. Apakah benar Ramon akan out nih? Dan kalau benar Ramon Tanque yang akan out, sebenarnya sangat disayangkan sih kalau buat kami. Kenapa Ramon yang out dan cuma ambil satu striker baru, ini Sergio Castel? Kenapa nggak Adam Zibek aja yang dilepas? Toh juga nggak kepake juga di Persib. Tapi ini kan masih sebatas rumor lu ya. Nah, soal si Sergio Castel ini ternyata cuma dikontrak sampai akhir musim aja loh ya di Persib Bandung. Berarti ya kalau musim depan, ya musim ini ya, di paruh musim ini nggak bagus, berarti akan ada perubahan lagi. Lalu kita ke Dewa United, ada nama Damion Lowe. Ini bek tengah juga nih, asal Jamaika, 32 tahun 190 cm dengan harga 5,21 miliar yang saat ini tanpa klub. Klub sebelumnya adalah Houston di MLS Amerika. Permasalahannya adalah saat ini Dewa United sudah punya 10 pemain asing. Itu belum termasuk Kodai Tanaka yang dipinjam dari Persis Solo. Kalau Kodai Tanaka masuk berarti sudah 11 dong. Kalau benar si Damion Lowe ini masuk, terus siapa yang akan digantikan? Posisinya dia ini back. Apakah Casio Shade atau Nui Keepers atau justru Jonathan? Ya kita nggak tahu, kita lihat nanti aja kalau soal ini ya. By the way, Ivar Jenner udah diumumin ya sama Dewa United. Ada nggak tuh yang bilang penurunan karir? Ada yang ketikung ya. Tiwas di posting-posting, tiba tetap dianggap ora penting. Waduh, kisinan kui, oren. Kita mampir ke Persis Solo. Wah, ini Persis Solo ngelepas semua pemain asing lamanya ya. Ini semuanya dicopotin nih. Gak nyisain satu pun lo ya, digantikan dengan pemain baru semua, pilihannya Milomir Cecilia. Dan udah 11 nih pemain asing dari Persis Solo ya, meskipun masih ada rumor-rumor juga ya. Yang terbaru saat ini Persis Solo malah ambilin pemain-pemain lokal seperti Septian Bagaskara. Ini sih tukeran kali ya. Jadi mungkin barter dengan Kodai Tanaka dari Persis Solo ke Dewa, Septian Bagaskara dari Dewa ke Persis Solo. Kemudian juga ada Dodi Alek Panjin nih dari Persela Lamongan. Nah, kita akan lihat nanti nih, apakah ambisi Milomir Cecilia untuk katanya biar mampu nih menyelamatkan Persis Solo dari degradasi akan terwujud atau enggak nih. Nah, yang selanjutnya ini bukan soal transfer lo ya, tapi ini lagi rame di sekitaran Persib sih katanya. Ini soal apa ya? Soal aksi Gustavo Franca
yang mencoret tulisan Bandung di kaos yang bertuliskan Bandung Football. Ini ya videonya. Oke, kami tahu apa yang dilakukan Gustavo Franca itu cuma bercanda, tapi masalahnya bercandanya jadi rame. Kenapa demikian? Dia nyoret nama Bandung diganti dengan nama Malut. Nah, permasalahannya bukan cuma sekedar nama Bandung yang dicoret, tapi ada dua permasalahan. Yang pertama, Bandung itu bukan sekedar nama, tapi juga daerah dan identitas warga Jabar. Permasalahan yang kedua, dia mencoret nama Bandung dan menggantinya dengan Malut ya. Dan kebetulan dia adalah mantan pemain Persib. Jadi si Gustavo ini seolah lupa diri kalau tanpa Persib dia nggak bakalan seterkenal sekarang. Atau istilahnya si Gustavo ini air susu dibalas air tuba, atau istilah lebih kasarnya, lu boleh benci sama manajemen Persib yang udah ngebuang lu, tapi lu nggak bisa hina Bandung, sebab Bandung yang bikin nama lu terkenal gitu. Kami pribadi jujur nggak tahu ya ada masalah apa antara Gustavo Franca dengan pihak Persib ya. Apakah Gustavo ini sakit hati lantaran dibuang sama Persib, atau memang ada masalah lain nih dengan manajemen Persib. Tapi kan biasanya sebenci-bencinya pemain dilepas sama klub tersebut, tetap aja yang namanya seorang pemain profesional ketika dia dilepas sama sebuah tim dan bermain dengan tim lain dan bertemu dengan mantan timnya akan tetap respect kok. Ya meskipun misalnya memang si Gustavo Franca ini ada masalah dengan manajemen Persib, tetap nggak pantas apa yang dilakukan hal sama si Gustavo ini yang mencoret nama Bandungnya. Yang dicoret nama Bandung lo ya, bukan nama Persib lo ya. Sepele sih, sepele apa yang dilakukan si Gustavo, tapi berbuntut panjang. Makanya ya, di sini kita bisa lihat siapa yang pemain profesional, siapa yang enggak. Seperti yang kami bilang, seorang pemain bola itu mau ada masalah kayak apapun dengan manajemen sebelumnya atau dengan klub sebelumnya, seorang pemain profesional apalagi yang namanya dibesarkan sama Persib, nggak pantas ngelakuin hal seperti itu. Sebab di Persib dulu dia dipuja-puja loh sama para bobotoh. Giliran keluar dari Persib seolah jadi musuh buat Persib sendiri. Nah, gimana komentar kalian soal kejadian ini? Sebelum kita bahas ke bursa transfer lain, kita coba ini turuti permintaan banyak yang minta kami bahas soal futsal ya. Timnas futsal Indonesia ya lolos ke final ya AFC Futsal 2026 setelah di semifinal mengalahkan Jepang dengan skor 5-3. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana nasib pelatih Timnas Futsal Indonesia yakni Hector Suwoto? Apakah Hector Suwoto nasibnya akan sama dengan Sintayong yang disingkirkan lantaran terlalu berprestasi dan lebih terkenal dibandingkan ketumnya? Ya harapannya sih enggak ya, karena kan ketumnya futsal beda dengan ketumnya bola ya. Kalau ketumnya futsal kan ya Victor Sianifar, sementara ketumnya bola kan itu tuh orang yang gila pujaan dan jabatan. Ketua Umum Futsal Indonesia atau Federasi Futsal Indonesia adalah Victor Sianipar. Ya meskipun Federasi Futsal Indonesia itu masih di bawah naungan PSSI, tapi beda urusan lo ya antara Victor dengan Eto. Ya semoga aja dengan terkenalnya Hector Suwoto dan Victor Sianipar ini nggak dianggap sebagai saingan tuh sama PSSI. Terus ujung-ujungnya apa? Nyuruh orang-orang yang katanya lokal kampret buat bikin drama nyingkirin Hector dan Victor. Ya sama kayak yang mereka lakukan buat nyingkirkan Sintayong kemarin itu. Itu kan sebuah drama yang mereka bikin. Dan yang jadi aktor utamanya siapa? Bung Toel. Makanya mungkin saja Toel kan emang diperintah buat ya manas-masing gini gitu kan, seolah-olah gimana gitu kan. Ujung-ujungnya memang ya itu kan settingan mereka semua. Ini sepak bola penuh tipu muslihat namanya.
Dan semua elemen juga tahu, semua orang juga hampir tahu apa yang terjadi pada Sintayong itu memang disetting, ada yang merencanakan, bahkan sampai ke futsal pun tahu. Kalau kalian mengikuti perkembangan futsal kemarin, banyak banget pemain timnas futsal kita itu yang ngomong kayak gini, kita sih bisa jadi juara asal pelatihnya nggak diganti di tengah jalan. Cuma gara-gara pelatih timnas kita lebih terkenal dari ketumnya. Wadidaw. Ya semoga nggak di tengah jalan nggak diganti pelatihnya kan. Jadi kita lihat nanti nih, apakah nasib Hector Suwoto dan Victor Sianipar akan berakhir juga lantaran lebih terkenal dari ketum Federasi Anu. Kemudian juga di Timnas U17, awalnya kami mau bikin atau mau bahas ya jadwal Timnas U17 di Piala Asia. Tapi usai Timnas U17 ini nggak dilatih lagi sama Nova Arianto dan dilatih oleh Kurniawan Julianto, ya kami bodo amat lah ya. Ya kalau prediksi kami, sekarang ini Timnas U17 di Piala Asia U17 dipegang Kurniawan Dwi Julianto, nggak bakalan berprestasi. Percuma juga, bukan kami nggak ngedukung timnas lu ya, tapi percuma dukung juga. Kenapa? Ketika sebuah timnas berprestasi, terus juga pelatihnya disanjung-sanjung sama netizen, ada yang iri. Karena kita sama-sama tahu di era federasi yang sekarang itu nggak boleh ada yang lebih terkenal dibandingkan ketumnya. Kan ketua yang sekarang itu punya prinsip kayak gini, gue yang kudu disanjung, gue yang kudu dipuja, gue yang kudu terkenal. Semuanya karena kan berkat gue, VAR berkat gue, pemain diaspora juga berkat gue juga tuh. Lawan Argentina gue yang datengin. Lolos 16 besar Piala Asia itu berkat gue tuh yang ngedorong tuh. Lolos semifinal Piala Asia U23 semuanya berkat gue semua, semuanya gue tuh usaha gue. Masa pelatih yang dipuja-puja, ya udah gue singkirin aja tuh pelatih. Enak aja gue yang keluar duit, lu yang terkenal. Itu kali ya, itu kata apa ya, federasi di negara Wakanda sebelah tuh. Kita lanjutkan deh pembahasan ke berita klub, kita mulai dari Persib nih. Febri Haryadi udah resmi ya terdaftar di Persis Solo, yang artinya untuk putaran 2 ini Persis Solo akan memakai jasa Febri Haryadi sampai akhir musim. Dan artinya juga Persib akan kehilangan satu winger dan pasti akan didatangin satu winger lagi. Nah, siapa tuh? Info yang kami dapat, dan seperti yang pernah kami bilang dulu ya, saat bursa transfer dimulai, Persib itu akan kedatangan lagi tambahan 2-3 pemain baru ya. Tapi siapa tuh? Apakah Sirus Margono gantinya Adam Zibek, Ragnar Oratmangun gantinya Febri, dan satu lagi pemain nih, siapa nih? Inisialnya D sih katanya. Bener nggak tuh namanya inisialnya D? Ya nggak tahu lah, katanya sih itu kan baru sekedar rumor. Nanti katanya usahawan Malut akan diumumkan apakah si D ini si mantan yang akan balik ke Persib. Tapi siapa mantan pemain Persib dengan nama D? Apakah Dimas Drajat, David Da Silva, atau siapa? Penasaran ya? Ditunggu aja. Intinya gini deh, kalau benar Persib ngumumin pemain baru lagi di tanggal 6 ini atau di bursa transfer putaran 2 ini, udah cukup ya membungkam mulut nyinyir yang hujat kami. Kami kan pernah bilang, kalian masih inget dong dulu kami pernah bilang kalau Persib di bursa transfer putaran 2 ini paling juga akan ngambil 4-5 pemain baru dengan 2 asing dan 2 atau 3 pemain lokal. Lokal itu termasuk diaspora. Betul dong, kami pernah bilang seperti itu. Nah, apakah ucapan kami akan terbukti? Karena kan sejauh ini sudah 3 nih dengan rincian 2 asing ya, Kurzawa dan juga Sergio Castel, dan 1 lokal yakni Dion Mark ya, itu naturalisasi lah, lokal lah masuknya. Apakah yang 2 lagi ini sisanya lokal atau ada asing lagi? Kalau benar ya kalian gak usah tanya lah ya, kami tahu dari mana.